Beberapa tahun terakhir, industri kosmetik dan juga skincare di Indonesia tumbuh begitu pesat. Hal ini dibuktikan dengan data penjualan yang terus meningkat dan juga semakin menjamurnya produk-produk kosmetik lokal dengan produk yang beragam dan strategi promosi yang menarik. Hal ini menurut saya merupakan suatu peluang yang cukup baik bagi investor untuk mencoba berinvestasi di sektor ini. Lalu, hal apa saja sih yang menarik dari IPO ini? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, supaya kamu nggak ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Sinergi Multi Restarindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri bahan baku untuk makanan dan minuman, perawatan diri, dan industri bahan kimia. Produk bahan baku makanan antaranya antioksidan, pewarna makanan, acidity regulatory, serbuk telur, penguat rasa, ekstrak alami, perasa makanan, pengawet, dan lainnya. Produk bahan baku perawatan diri digunakan untuk body sculpture, body serum, body wash, breast cream, conditioner, hair mask, sampo, parfum, dan lain-lain. Produk bahan baku kimia industri, polyvinyl klorida atau PVC, resin plastik, filter, dan aditif bahan baku tambahan. Pelanggan perseroan antara lain ada Unilever, Tempo, MS Glow, Indofood, Wings Food, Ajinomoto, Cimori, Mustika Ratu, Shopee, Viva, Lion, Nissin, Azarin, Garuda Food, Sasa, Kino, Rohto, Miwon, Vinafood, Kimbo, dan masih banyak perusahaan besar lainnya. Ternyata pelanggan dari perusahaan ini beragam dan perusahaannya banyak yang familiar bagi kita ya teman-teman. Kinerja keuangan year on year. Di tahun 2020, perusahaan ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 92,7 miliar rupiah. Lalu di tahun 2021 naik menjadi 126,6 miliar rupiah. Jika dipersentasekan, kenaikannya sebesar 36,6%. Lalu di tahun 2022, perusahaan ini kembali mencatatkan peningkatan penjualan. Dari di tahun 2021 126,6, di tahun 2022 menjadi 144,2 miliar rupiah. Atau jika dipersentasekan, kenaikannya sebesar 13,9%. Lalu per bulan Juni 2022, perusahaan ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 61,8 miliar rupiah. Dan di bulan Juni 2023 berhasil mencatatkan sebesar 92,3 miliar rupiah. Jika dipersentasekan, kenaikannya sebesar 49,4%. Data penjualannya cukup menarik ya teman-teman. Dan bagi saya, perusahaan yang tiap tahun berhasil mencatatkan peningkatan penjualan cukup menarik untuk dilihat. Dari sisi laba bersih, di tahun 2020 perusahaan ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 3,6 miliar rupiah dan di tahun 2021 naik menjadi 5 miliar rupiah. Atau jika dipersentasekan, kenaikannya sebesar 38,2%. Dan di tahun 2022 meningkat lagi dari 5 miliar menjadi 6 miliar di tahun 2022. Dan jika dipersentasekan naiknya 19,9%. Lalu di bulan Juni 2022 perusahaan ini mencatatkan keuntungan bersih sebesar 1,3 miliar rupiah. Dan di bulan Juni 2023 mencatatkan sebesar 2,2 miliar rupiah. Atau jika dipersentasekan kenaikannya sebesar 65,3%. Sebenarnya dari sisi pendapatan ini cukup menarik ya teman-teman, karena tiap tahun perusahaan ini mencatatkan peningkatan. Meskipun sayangnya laba bersihnya ini cukup kecil jika dibandingkan dengan penjualan kotornya. Pendapatan perseroan berdasarkan produk di bulan Juni 2023 53,5% atau sekitar 49,4 miliar dari bahan baku industri makanan. Lalu 37,9% dengan nominal sebesar 34,9 miliar rupiah diperoleh dari bahan baku perawatan diri dan 8,6% atau sekitar 7,9 miliar dari bahan baku industri kimia. Sedangkan kontribusi pelanggan lebih dari 10% per bulan Juni 2023 11,93% dari PT Paragon Technology and Innovation,
Lalu 10,53% dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan 77,54% diperoleh dari kontribusi pelanggan yang lainnya. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 470 juta lembar atau sekitar 20%, dengan harga penawaran Rp175, sedangkan potensi pendanaannya sebesar Rp81,5 miliar. Potensi pendanaannya tidak terlalu besar ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi oversubscribe supaya sahamnya bisa dibawa naik dan nggak dibanting ke gocap karena banyak sahamnya yang tidak laku terjual. Bagi teman-teman yang mau ikutan, ada baiknya mencatat jadwal berikut ini. Penawaran awal di 15 sampai dengan 22 Desember 2023. Ini udah lewat ya teman-teman. Lalu penawaran umumnya tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2024. Masih bisa nih teman-teman kalau mau ikutan. Dan tanggal pencatatannya masih nanti ya di tanggal 10 Januari 2024. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan, bisa nih segera ikutan supaya nggak ketinggalan. Pada IPO ini rencananya akan diterbitkan waran seri 1 dengan jumlah 230 juta lembar waran dengan rasio waran 2:1. Sedangkan untuk harga pelaksanaannya Rp200 ya teman-teman, dan nilai pelaksanaan warannya sekitar Rp46 miliar dengan masa perdagangan 10 Januari 2024 sampai dengan 8 Januari 2025 dan masa pelaksanaannya 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025. Umur warannya cuma setahun ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini termasuk waran yang umurnya tidak terlalu panjang. Rencana alokasi dana hasil IPO sekitar 1 miliar digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku, lalu sekitar 3,4 miliar rupiah digunakan untuk pengembangan lab research and development, sedangkan sisanya untuk modal kerja pembelian bahan baku. Wah, ini untuk modal kerja pembelian bahan bakunya cukup banyak ya teman-teman. Ya, saya harap ini beneran digunakan untuk pembelian bahan baku, bukan untuk modal kerja yang lainnya. Karena kalau memang benar-benar digunakan untuk modal kerja pembelian bahan baku dan didukung dengan pembelian satu gudang khusus bahan baku, harusnya ke depan kinerja keuangan perusahaan ini semakin membaik. Tetapi jika digunakan untuk yang lainnya, ya kita tidak bisa prediksi bagaimana kinerja perusahaan ini ke depannya. Valuasi SMLE berdasarkan laporan keuangan di bulan Juni 2023, potensi market cap-nya sebesar Rp407 miliar dengan price per share 2,3 kali, sedangkan PE-nya 59,5 kali. Dan PBV-nya 3,9 kali. Ya, kalau menurut saya perusahaan ini dari sisi valuasi cukup mahal ya teman-teman. Tapi yang namanya perusahaan IPO memang biasanya seperti ini. Dan dengan PBV 3,9 kali bisa dibilang cukup wajar. Apalagi price per share-nya 2,3 kali. Jadi meskipun mahal, tapi untuk sekelas IPO bisa dibilang nggak terlalu mahal banget. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah tetap kemahalan atau udah cukup wajar? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Yang paling saya ingat saat EP mengawal IPO adalah IPO-nya MSIE, di mana sekarang harga sahamnya udah di bawah gocap ya teman-teman. Lalu apakah pada saham ini juga akan terjadi hal yang sama? Ya kita nggak tahu teman-teman. Karena sebenarnya strategi underwriter dalam mengawal IPO itu tidak selalu sama. Ada yang dibawa naik, ada juga yang dibawa turun dulu. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, dari screening awal, saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku makanan, bahan baku minuman, perawatan diri, serta bahan kimia. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan, menurut saya cukup baik ya teman-teman. Apalagi jika dana IPO-nya nanti benar-benar digunakan untuk beli bahan baku, sehingga perusahaan ini punya potensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Kesimpulan yang ketiga, perusahaan ini punya langganan perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman, seperti Paragon Group dan juga Indofood. Kesimpulan yang terakhir,
Valuasi perusahaan ini menurut saya cukup wajar ya teman-teman, apalagi dengan kinerja keuangannya yang cukup baik. Selain itu, saham ini ada kemungkinan masuk ke dalam papan pengembangan. Jadi harga sahamnya kalaupun turun cuman sampai ke gocap, bukan seperti papan akselerasi yang bisa langsung ke Rp1. Tapi untuk keputusan pastinya kita lihat nanti saat sudah listing ya teman-teman. Untuk IPO ini sendiri saya nggak ikutan ya teman-teman, tapi sekali lagi bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli, karena keputusan semua berada di tangan masing-masing investor. Kalau teman-teman gimana? Ikutan nggak pada IPO ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.